Namun jika pengusaha tidak juga mendaftarkan pekerja buruhnya setelah tanggal 20 Mei 2027, maka pemerintah memiliki dasar hukum untuk memberikan sanksi dengan melakukan pembekuan izin perusahaan dan atau pencabutan izin perusahaan. Kita buka persidangan. Persidangan perkara nomor 96 garis miring PU garis datar 22 Romawi 2024 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri yang hadir. Terima kasih Yang Mulia. Kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kuasa hadir sekarang 4 orang. Saya sendiri Haris Manalu. Di sebelah kiri saya Pak Oberlin Sinaga. Di sebelah kiri saya Pak Oberlin Sinaga. Di sebelah kanan saya Irwan Ranto Bakara. Di sebelah kanan berikutnya Berliando Yuli Hardis. Demikian Yang Mulia, yang hadir Yang Mulia. Baik, terima kasih. Agenda persidangan sore hari ini adalah untuk menerima penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan dari pemohon atau para pemohon. Oleh karena itu, dipersilahkan untuk menyampaikan singkat-singkat saja yang pada bagian-bagian dilakukan perbaikan. Silakan Pak. Terima kasih Yang Mulia. Kami kuasa pemohon akan menyampaikan 6 hal perbaikan atau penguatan dalil-dalil argumentasi dari apa penasihatan Yang Mulia di persidangan pertama. Tapi sebelum itu kami mau sampaikan yang pertama adalah tentang kartu advokat dari penasihatan Yang Mulia Pak Suhartoyo, supaya kartu advokat yang berlaku rekan kami Haris Bandi diserahkan, kami sudah serahkan ke panitiaan Yang Mulia. Baik Pak. Yang kedua tentang ringkasan permohonan, penasihatan Yang Mulia Bapak Daniel Usmik yang minta ringkasan ataupun pokok-pokok yang dibacakan dalam persidangan 2 minggu yang lalu diserahkan ke Mahkamah Konstitusi. Kami juga telah menyerahkan hal itu di kepanitraan Mahkamah Konstitusi ini. Yang berikutnya yang kami perbaiki tentang periode kepengurusan wakil pemohon. Penasihatan Yang Mulia Bapak Daniel Usmik tentang periode tahun berapa sampai tahun berapa masa kepengurusan wakil pemohon, kami meresponnya dengan menyatakan atau menambah dalil di antara setelah nama-nama pemohon, nama-nama wakil pemohon dan kuasa pemohon, kami tambahkan yang pada intinya adalah periode kepengurusan wakil pemohon adalah 2023-2027, hasil Kongres Juli 2023 yang lalu. Itu bisa dilihat di bukti P3 dan juga diperkuat dengan pasal 8 ayat 1 anggaran rumah tangga pemohon. Masa berlaku 2023-2027 menyatakan Presiden dan Sekretaris Jenderal mewakili Dewan Eksekutif Nasional baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ini ada di bukti P5. Yang keempat Yang Mulia tentang kerugian konstitusional. Penasihatan Yang Mulia Bapak Suhartoyo dan Yang Mulia Bapak M. Guntur Hamzah yang meminta diberikan argumentasi atas pertanyaan, apakah pemohon sudah dirugikan Undang-Undang Tapera ini?
Karena Undang-Undang Tapera ini baru berlaku tahun 2027. Merespon nasihat ini, kami telah menambahkan argumentasi dengan menambahkan posita di bagian kedudukan hukum halaman 7 sampai 9, angka 10 dan angka 11 dan angka 12 yang berbunyi sebagai berikut. 10. Bahwa pasal 82 Undang-Undang 4 2016 menyatakan undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan Undang-Undang Akuo diundangkan pada tanggal 24 Maret 2016. Karenanya Undang-Undang Akuo telah berlaku sejak tanggal 24 Maret 2016. Kami tambahkan angka 11 dalil bahwa pasal 68 Peraturan Pemerintah nomor 25 2020 menyatakan pemberi kerja untuk pekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf I mendaftarkan pekerjanya kepada BP Tapera paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya peraturan pemerintah ini. Tidak tepat dijadikan alasan untuk menyatakan Undang-Undang 4 2016 belum berlaku karena a. Jikapun dibenarkan hanya berpedoman pada pasal 68 PP 25 2020 quote non, namun dengan adanya frasa paling lambat pada norma pasal 68, maka setidak-tidaknya sejak tanggal 20 Mei 2020 Undang-Undang 4 2016 telah berlaku bagi pemohon, di mana pasal 70 PP 25 2000 menyatakan peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Hanya saja sampai dengan permohonan Akuo didaftarkan ke Paniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 9 Juli 2024, belum ada pekerja buruh swasta atau pengusaha yang mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta tapera, karena sangat membebani keuangan pekerja buruh dan pengusaha. Namun jika pengusaha tidak juga mendaftarkan pekerja buruhnya setelah tanggal 20 Mei 2027, maka pemerintah memiliki dasar hukum untuk memberikan sanksi dengan melakukan pembekuan izin perusahaan dan atau pencabutan izin perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 72 ayat 1 huruf E dan huruf F Undang-Undang 4 2016, yang dampaknya juga buruk, PHK akan semakin merajalela. B. Jika keberlakuan Undang-Undang 4 2016 didasarkan pada norma pasal 68 PP 25 2020, yaitu tanggal 20 Mei 2027, maka timbul pertanyaan, apakah konstitusi membiarkan peraturan perundang-undangan berlaku diskriminatif? Tentu tidak. Karena pasal 68 PP 25 2020 hanya berlaku bagi pekerja buruh yang bekerja pada perusahaan swasta. Sedangkan bagi pekerja buruh yang bekerja pada perusahaan badan usaha milik negara, BUMN dan BUMD tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf G PP 25 2020. C. Daya laku Undang-Undang 4 2016 untuk PP 25 2020 adalah berbeda dari daya laku Undang-Undang 1 2023 tentang KUHP. Karena pasal 624 Undang-Undang 1 2023 telah jelas menyatakan undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Artinya, jika terhadap suatu norma dalam Undang-Undang 1 2023 diajukan permohonan pengujian konstitusionalitasnya sekarang atau tahun ini, maka permohonan tersebut tentulah prematur. Karena Undang-Undang 1 2023 baru mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 sesuai pasal 624 Undang-Undang 1 2023.
Penambahan yang ke-12 yang mulia, bahwa disebabkan berlakunya norma yang diuji konstitusionalitasnya dalam perkara quo, maka dari penalaran yang wajar, pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud pasal 28D ayat 2, pasal 28I ayat 2, dan pasal 34 ayat 1 UUD 1945. Penambahan dalil yang mulia di sini diperbaikan yang kelima tentang pengertian pekerja mandiri. Yang mulia, penasihatan yang mulia Bapak Daniel yang meminta agar definisi pekerja dimuat. Sesungguhnya pengertian itu telah kami buat di bagian alasan permohonan halaman 9 angka 3. Namun kami tambahkan dalam perbaikan ini di halaman 10 sampai 11 setelah dalil angka 3 existing permohonan 2 minggu yang lalu sebagai berikut. Pasal 5 ayat 3 huruf B PP 44 tahun 2015 menyatakan pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri. Lalu BPJS Ketenagakerjaan menjabarkan cakupan pekerja mandiri antara lain pemilik usaha, seniman, dokter, pengacara, freelancer, petani, sopir angkot, ojol, pedagang, dan lain. Itu bisa dilihat, kami akan buktikan di laman situs BPJS. Yang keenam yang mulia, tentang perbandingan sistem tapera di beberapa negara. Penasihatan dari yang mulia Bapak Daniel Yusmik tersebut kami respon sebagai berikut. Secara persis, kami tidak dapat membandingkan keberlakuan tapera dari negara-negara lain karena informasi data yang relevan tidak bisa kami temukan. Namun dapat kami tambahkan argumentasi dalam perbaikan ini perihal perspektif konsep hak atas perumahan yang layak sebagai hak asasi manusia menurut Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang kami rangkum dalam 3 artikel pada laman situs resmi United Nations Human Rights HAM PBB. Kami muat dalam perbaikan ini di halaman 21 sampai 23, angka 22 dan angka 23 sebagai berikut. Angka 22, bahwa menurut Dewan HAM PBB, konsep hak atas perumahan yang layak dalam hukum hak asasi manusia adalah rumah menjadi tempat perlindungan dan tempat untuk hidup dalam kedamaian, keamanan, dan martabat. Konsep hak atas perumahan yang layak dalam hukum hak asasi manusia tidak berarti pemerintah harus membangun perumahan untuk semua orang. Hak atas perumahan yang layak tidak secara hukum wajib negara untuk menambah persediaan perumahan umum. Namun, negara menjamin misalnya bahwa tidak seorang pun menjadi tunawisma, diusir atau digusur atau dipindahkan secara paksa atau didiskriminasi di pasar perumahan. Tersedia layanan penting seperti air, sanitasi, listrik. Ini terdapat dalam 3 artikel Dewan HAM PBB. Ini akan kami buktikan di bukti P39, P40, P41 yang akan kemudian dalam persidangan berikutnya. Angka 23, bahwa berdasarkan konsep Dewan HAM PBB tersebut, maka konsep tapera dalam Undang-Undang 4 2016 yang bertujuan untuk menyediakan fisik rumah dengan mendesain pembiayaan perumahan berjangka panjang bagi seluruh penduduk warga negara Indonesia tidak sesuai dengan standar hukum internasional yang dibuat Dewan HAM PBB. Perbaikan atau penambahan yang ke-7 yang mulia, tentang pemberian argumentasi kenapa pemohon meminta dibatalkan Undang-Undang Tapera, padahal yang diuji hanya 7 norma dari 6 pasal.
Penasihatan dari Yang Mulia Bapak Soeharto tersebut kami respon dengan menambah posita di halaman 22 sampai 23. Angka 24 sebagai berikut. 24. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah memberi pendapat atau pertimbangan yang pemohon simpulkan bahwa walaupun hanya sebagian norma dalam pasal suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, namun jika norma yang dimohonkan untuk diuji tersebut berkaitan dengan jantung undang-undang yang diuji, Mahkamah Konstitusi menyatakan undang-undang yang diuji tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pendapat atau pertimbangan sedemikian dapat dilihat pada putusan antara lain. Ya, itu dianggap dibacakan. 28, 85, dua putusan ya. Ya, putusan 28 2013 Yang Mulia. Ya. Tentang perkoperasian, yang B putusan 85 2013 tentang SDA sumber daya air. Yang ke-8 tambahan berikutnya, implikasi hukum jika dikabulkan pasal 16 Undang-Undang 4 2016. Penasihatan Yang Mulia Bapak Guntur Hamzah yang meminta diberikan argumentasi atas pertanyaan jika pasal 16 Undang-Undang 4 2016 dikabulkan, bagaimana keberlakuan PP 25 2020 dan PP 21 2024. Pemohon merespon dengan memberi argumentasi yang kami buat pada halaman 24 angka 26 sebagai berikut. 26. Bahwa salah satu dasar hukum dalam kurung menimbang pembentukan PP 25 2020 untuk PP 21 2024 adalah pasal 16 Undang-Undang 4 2016. Dengan demikian, dengan dikabulkannya permohonan pengujian norma dalam pasal 16 Undang-Undang 4 2016 yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai kepesertaan tapera sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 sampai dengan pasal 15 diatur dalam peraturan pemerintah berakibat hukum PP 25 2020 dan PP 21 2024 haruslah dianggap tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena norma yang menjadi dasar hukumnya tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Demikian perbaikan kami Yang Mulia, selanjutnya dibacakan petitum Yang Mulia. Silahkan. Terima kasih Yang Mulia. Kami akan membacakan petitumnya. D. Petitum bahwa berdasarkan alasan-alasan, fakta-fakta, dan bukti-bukti terlampir, dengan ini pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum dapat menjadi peserta. 3. Menyatakan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Pekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dapat didaftarkan oleh pemberi kerja. 4. Menyatakan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016
tentang tabungan perumahan rakyat Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5863 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Pekerja mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 dapat mendaftarkan dirinya sendiri kepada BP Tapera untuk menjadi peserta. 5. Menyatakan pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 6. Menyatakan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Simpanan tapera dapat dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja. 7. Menyatakan pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Komite Tapera beranggotakan A. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan pemukiman. B. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. C. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. D. Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. E. Seorang dari unsur profesional yang memahami bidang perumahan dan kawasan pemukiman. F. Dapat seorang dari unsur pekerja atau buruh. G. Dapat seorang dari unsur pengusaha atau pemberi kerja swasta. Dan H. Dapat seorang dari unsur pekerja mandiri. 8. Menyatakan pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 9. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia atau sebagaimana mestinya, atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ex equo et bono. Demikian permohonan ini diajukan. Hormat kami, kuasa hukum pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Kenapa ini yang tanda tangan cuma Pak Aris Manalu saja? Yang Mulia, kebetulan kami ini kan harusnya sidang hari Senin Yang Mulia. Ya. Tapi karena harus masuk hari Jumat, akhirnya tidak sempat teman-teman, ada yang sidang di mana-mana gitu. Iya Yang Mulia. Ini bisa lengkap, bisa berempat paling tidak. Bisa Yang Mulia, sekarang bisa. Ada yang ditandatangani lebih dari satu nggak? Bisa. Biar nanti ada satu eksemplar untuk dilengkapi tanda tangannya, biar kami oleh panitera pengganti kami untuk penyanding ketika kami nanti melaporkan ke rapat pleno hakim melaporkan perkara ini. Baik Yang Mulia. Baik, untuk bukti yang diajukan P1 sampai dengan P38 ya Pak? Benar Yang Mulia. Betul, kami Betul. sahkan. Ada gambarnya mungkin. Baik, Pak Aris Manalu dan teman lawyer yang yang lain, kami nanti akan laporkan perkara ini ke rapat permusyawaratan hakim pada RPH yang akan datang. Oleh karena itu, Bapak-bapak tinggal menunggu saja bagaimana hasil rapat itu. Tentunya nanti akan diberitahukan oleh kepaniteraan kepada pemohon atau para pemohon maupun baik prinsipal maupun kuasa hukum, apakah terhadap perkara ini perlu dilakukan sidang lanjutan dengan membuka
pembuktian lebih lanjut dalam sidang pleno ataukah sudah bisa diputus tanpa sidang pleno yang terkait dengan pasal 54 Undang-Undang MK. Baik, terima kasih. Dan dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.